Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana keadaan kita hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita tetap adalah orang-orang yang terjaga dan terpelihara aman di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami tekanan dalam hidup ini, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mampu melewati segala perkara dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Satu yang saya mau katakan, sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau bersabar. Dan sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang selalu mau mempercayai Tuhan apapun keadaannya. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang tidak pernah mau menyerah kalah dalam kehidupannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang sabar. Sebab sering kali justru kita diuji kesabaran kita melalui segala sesuatu yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sabar memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh memohon kasih karunia daripada Tuhan, untuk Tuhan boleh memampukan kita menjadi orang-orang yang sabar dalam hidup ini. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini yang harus kita hadapi tentunya harus disertai dengan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Seperti misalnya di dalam Tuhan itu tidak pernah ada jalan pintas. Sekalipun kita mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita, tetapi sekali lagi kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Semuanya butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita diproses oleh Tuhan, biarlah kita boleh menjadi pribadi yang sabar menantikan waktunya Tuhan sampai proses itu selesai. Nah, judul dari ibadah kita kali ini saya beri judul sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai sabar ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita bersatu hati. Bapa sumber segala sesuatu, Engkau adalah Bapa yang panjang sabar terhadap setiap kami. Kami akui Tuhan, sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan Engkau lewat pemikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat rancangan hati kami. Kami masih selalu dan terlalu sering mengecewakan Engkau. Tetapi syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menjadi Bapa yang begitu panjang sabar. Engkau tidak pernah mau menyerah bagi kami. Itu sebabnya Bapa, saat ini bantu kami, sebagaimana Engkau telah menjadi Bapa yang panjang sabar. Biarlah kami juga boleh serupa dengan Engkau Tuhan. Kami diberikan kemampuan untuk kami boleh sabar menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kami percaya yang menyertai kami mampu untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam ibadah kali ini, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 130 ayat pertama sampai ke-8. Judul dari perikop ini, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.
Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali Bapak Ibu sudah diucapkan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saya mau mengulang kembali Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima tadi. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saya biasa untuk bangun pagi Bapak Ibu Saudara sekitar jam 5. Kenapa saya kejar jam 5? Karena setelah bangun pagi, kemudian siap-siap, lalu saya tidak boleh melewatkan 5.30. Kenapa saya tidak boleh lewatkan 5.30? Karena pada jam itulah matahari mulai muncul Bapak Ibu Saudara. Jadi dari jam 5 sampai 5.30 itu masih gelap. Lalu kemudian 5.30 hampir bisa dipastikan selalu itu Bapak Ibu Saudara, kecuali dalam cuaca mendung atau hujan ya. Nah, itu mulai temaram, lalu kemudian mulai terang, dan dalam waktu sekejap kemudian menjadi terang. Makanya momen itu adalah saya gunakan untuk saat teduh, dan itu paling nikmat Bapak Ibu Saudara. Seperti pengawal mengharapkan pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak selalu menginginkan segala sesuatu terjadi saat itu juga. Aku mau mainan itu sekarang. Kita sudah sampai belum? Bolehkah aku membuka kadonya sekarang? Selalu maunya sekarang, cepat gitu anak-anak itu. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, seiring kita beranjak dewasa, kita mulai belajar untuk menanti. Misalnya Bapak Ibu Saudara, para mahasiswa kedokteran menanti kelulusan dengan melalui pelatihan. Orang tua menanti dengan penuh harap kedatangan kembali anaknya yang terhilang. Kita menanti untuk sesuatu yang layak untuk dinanti. Dan dalam proses itu kita belajar untuk memiliki kesabaran tentunya. Kita tidak mungkin menanti sesuatu dengan tidak sabar. Yang namanya menanti harus memiliki kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu meminta kita supaya kita mempunyai iman yang dewasa, yang mungkin melibatkan penundaan-penundaan yang terlihat sebagai suatu ujian. Di dalam firman-Nya ada banyak sekali Tuhan membuat penundaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesabaran adalah salah satu tanda dari kedewasaan itu. Suatu kualitas yang hanya dapat dimiliki seiring dengan berjalannya waktu. Banyak Bapak Ibu Saudara doa di Alkitab yang muncul di masa penantian. Yakub menanti selama 7 tahun untuk mendapatkan seorang istri. Lalu ia harus bekerja 7 tahun lagi setelah diperdaya mertuanya. Itu merupakan penantian. Begitu juga dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka menanti selama 4 abad untuk pembebasan mereka. Dan Musa menanti 40 tahun untuk menerima panggilan menjadi pimpinan Israel. Dan menanti 40 tahun lagi untuk menuju tanah perjanjian yang sayangnya tidak dapat dimasukinya. Bahkan pemazmur pun Bapak Ibu Saudara mengalami penantian ini.
Di dalam Mazmur 130 ayat ke-6 dia berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mazmur ini mengingatkan kita akan seorang penjaga malam yang menghitung berapa lama lagi tugasnya akan berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Ayub menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan berpihak padanya, maka Shofar menjawab Ayub, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Inilah persoalannya. Ketika seseorang menjawab dan bertindak dalam ketidaksabaran, maka akan ada banyak kesalahan yang pasti diperbuatnya. Shofar berbicara dari hati yang tidak sabar. Dan inilah yang terjadi jika orang tidak sabar. Yang pertama, ia tidak bisa mengendalikan perkataannya. Orang yang tidak sabar pasti perkataannya itu tidak terkendali. Entah dia memaki, entah dia... Kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara bagaimana orang yang tidak sabar ketika dia berkata-kata. Jika seseorang tidak sabar, maka perkataannya akan menyakiti, menghina, dan menghakimi orang lain. Bahkan cenderung bisa menghancurkan segala sesuatu. Itu sebabnya hanya orang-orang bodoh yang mau memberikan dirinya dikuasai oleh sakit hati, emosi, kemarahan, dan kebencian yang terus-menerus. Perkataan orang tidak sabar akan menjadi jahat. Perkataan orang yang tidak sabar akan menghancurkan dan akan menuntun hidupnya kepada segala sesuatu yang rusak dan jahat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar selalu berkeinginan mengambil jalan pintas. Itu pasti akan tercermin pada waktu kita sedang mengendarai mobil ya Bapak Ibu Saudara. Sebisa-bisanya kita cari jalan tikus istilahnya atau jalan pintas itu supaya kita bisa secepatnya tiba di tempat tujuan. Perhatikan orang-orang yang tidak sabar Bapak Ibu Saudara, pasti selalu akan mencari jalan pintas, sehingga terbawa ke dalam kehidupan doanya. Ketika dia memohon sesuatu kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka, mereka maunya instan dan cepat. Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah bekerja melalui jalan pintas dan instan. Bahkan justru seringkali ia membawa kita melewati jalan yang sukar dan berliku, hanya untuk mengajar kita menjadi lebih sabar dan tekun dalam menggenapi rencananya atas hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apapun yang dilakukan cenderung nekat dan egois. Itu ciri dari orang yang tidak sabar. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang karena ketidaksabarannya akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Ketidaksabaran membuat seseorang mengambil tindakan-tindakan yang cenderung tidak masuk akal. Kita mendengar, bahkan mungkin kita banyak menyaksikan bagaimana rumah tangga yang hancur hanya karena keegoisan
dan ketidaksabaran satu sama lain. Banyak para pemimpin baik di sekuler maupun di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, yang mengambil keputusan dengan egosentris. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menguasai diri dan tinggal tenang sehingga kita dapat berdoa, sehingga kita bisa mendengar suaranya, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar akan mudah menyakiti orang lain. Memang bukan hal yang mudah di saat kita menghadapi orang yang bebal. Mungkin sudah berulang kali diberi pengertian dan kesadaran, namun tetap tidak berubah, tetap bebal. Dan itu membuat seringkali kita kehabisan kesabaran. Biarlah lewat semua itu kita akan menjadi semakin belajar kesabaran dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Sebab pada saat kita memohon kepada Tuhan untuk menjadi orang yang sabar, maka tentunya Dia akan memberi orang-orang yang membuat kita menjadi tidak sabaran. Dan melalui Dia, kita belajar arti kesabaran. Kita berdoa untuk sabar bertahan dalam masa-masa pencobaan, supaya tetap menanti, supaya tetap berharap, supaya tetap percaya. Dan kita menanti kesabaran untuk menjadi sabar. Sebab di dalam kitab Yesaya 40 ayat ke-31 ada tertulis, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam pencobaan. Sabarlah dalam menantikan jawaban atas doa-doa kita. Sabarlah dalam pengharapan. Sebab Tuhan tidak akan pernah melakukan hal-hal besar dengan tergesa-gesa. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, jangan
Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Biarlah hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa waktu Tuhan bukannya waktu kita. Seringkali kita mencoba mengatur Tuhan sesuai dengan waktu kita. Bahkan kita memberikan batasan waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan apa yang kita minta. Dan kalau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita minta dan dalam batas waktu yang kita berikan, maka kita menjadi kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin hari ini kita tidak bisa pahami mengapa Tuhan seakan-akan membuat penundaan dalam hidup kita, biarlah kita percaya bahwa semuanya pasti Dia akan menjadikannya indah pada waktunya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dengan iman, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya Kau menjadikan indah pada waktumu Tuhan. Kami percaya takkan pernah terlambat, takkan pernah tertunda. Kau menjadikan segalanya indah. Hinarabu hina syarabayarabashikin narabu hinarabu hina. Percaya akan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta ketika Dia memberikan janjinya. Kalau Dia berkata Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, buktikan sendiri bagaimana Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai.
Biarkan dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Bagian kita hanya memegang janjinya bahwa segalanya berujung pada kebaikan bagi diri kita sendiri. Haleluya. Tuhan yang pengasih dan penyayang serta panjang sabar, terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengeluh atas segala yang terjadi dalam hidup kami ini, yang tidak dapat kami pahami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengecewakan-Mu, atas segala pemikiran kami yang selalu begitu egois, karena hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Atas segala perkataan, bahkan atas segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami datang menghadap kepadamu dengan segala protes, komplain, dan selalu menyalahkan-Mu atas segala yang terjadi, yang sebenarnya justru karena kesalahan kami sendiri. Maafkan kami ya Tuhan. Saat ini bantu kami untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Bantu kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih sabar lagi ketika kami harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menghadapi masalah dan persoalan yang begitu besar sehingga kami merasa tidak mampu dan putus asa. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan jawaban atas segala doa dan permohonan kami. Bahkan di saat kami merasa seakan Engkau tidak mendengar dan melakukan sesuatu pun, padahal di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi kebaikan kami. Bantu kami Bapa untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan pertolongan-Mu yang seakan tidak kunjung datang, padahal keadaan kami sudah begitu kritis. Kami sudah berada di ujung batas kesabaran kami. Kami sudah berada di ujung batas pengharapan kami. Bahkan di saat kami sudah berada di ujung batas kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Bantu kami ya Bapa. Kami mau menjadi orang yang jauh lebih sabar, sehingga kami menjadi semakin berkenan bagimu Bapa. Bantu kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang setuju, sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, agar kita bisa menerima berkat, kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan di dalam Tuhan. Sebab semua itu hanya ada di dalam persekutuan dengan Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa mengajar dan senantiasa menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadanya. Kami menerima berkat yang terbaik dari-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.